kalau misalkan lagi oke ya, dia bulat oke dia warnanya. Kalau yang kali ini di konten gua sedikit mau review koleksi ikan predator gua nih Jon, yang ada di belakang gua nih Jon. Nah sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe lu pencet deh tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan komen juga ya Jon. Oke, thank you Jon. Nah di sini Jon, gue punya tank, ukurannya kurang lebih waktu itu pas gue ukur, pas gue mesen sama abangnya nih, 140 kali lebarnya itu 40, tingginya 50 Jon. Nah untuk alasnya ini 12 mili, sekelilingnya full 10 mili Jon. Lumayan gede juga sih Jon menurut gue ya. Nah di tank gue ini gue isi beberapa ikan predator sama tank mat nih Jon. Nah pertama di sini gue punya arwana silver red Jon. Untuk arwana silver red ini ukurannya kurang lebih ya Jon ya, itu 30 cm lah Jon. Ini udah gue keep, kurang lebih itu 4 bulanan Jon. Nah selanjutnya di sini ada ikan Oscar. Di sini gua Oscar ada 3, 1, 2, 3 Jon. Nah tiga Oscar ini 2 jenis sih Jon. Ada Oscar Tiger albino sama Paris albino. Wah galak deh Jon. Oscar ini suka nyontokin mulu emang Jon. Nah di sini selain ikan arwana Oscar, gue punya juga peacock bass. Peacock bassnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jon. Ada 7 peacock bass. Nah di peacock bass ini gue ada jenis, pas beli sih itu labelnya dari penjual mono. Di sini mono ada 1, 2, 3. Cuman warnanya rada gelap dia nih Jon. Mut-mutan kadang sih Jon dia. Nah selain ada mono, gua punya di sini Orinoco. Di sini Orinoco ada 2. Tapi menurut gua yang oke sih ini dia ini Jon. Dari oreonya, warna apa? Dot oreonya tuh kalau misalkan lagi oke ya, dia bulat oke dia warnanya. Kalau yang satu lagi ini kayaknya apa namanya, persilangan nih Jon, nggak murni Orinoco. Ya mungkin kalau misalnya gue ada sedikit salah label ya mohon maaf ya Jon ya, atau ntar kalau misalkan ada salah sedikit koreksi di komen nggak apa-apa. Nah selain itu gue punya Azul Jon. Azul ada 2. Di sini dilihat sih untuk size-nya Azul ini lebih besar dibanding yang lain. Padahal untuk perawatan mereka sama. Ini udah gue keep sekitar untuk peacock bass-nya ya. Peacock bass sama Oscar itu udah kurang lebih 8 bulanan waktu itu. 2022 udah gue keep 8 bulan. Nah di sini yang paling banyak makan sih kalau dilihat dari porsi badannya ya, Azul sih Jon. Azul. Nah selain ikan predator itu gue punya tank net, ada Caviat albino ada 2. Selain Caviat, nah ini Caviat ini bareng nih Jon. Caviat ini bareng sama Oscar sama peacock bass. Ini untuk ukurannya kurang lebih 12 cm sih, 12 cm 14 cm lah untuk Caviat. Nah selain itu gue punya Pleco, ada di sebelah sini Jon. Ngumpet dia Jon, Pleconya ngumpet. Udah makan itu dia? Udah makan. Dia mah makanan kadang lumut, sisa-sisa makanan. Sama Caviat juga sisa-sisa makanan. Kadang kalau misalkan gua kasih pelet, Caviat juga ikut makan. Nah, untuk pakannya ini sendiri, pakan sendiri ini gua lebih sering gua kasih makan ke lele potong gitu. Lele potong paling sama udang.
kadang gue sering sama kayak ikan mas yang kecil tuh. Dari pola makannya sendiri itu gue 2 hari sekali ya, 2 hari sekali gue kasih makan sekaliannya dia. Jadi kadang kalau bisa itu untuk lele potong, 1 lele tuh ya sedang lah, lele segini nih guys, itu gue habisin itu buat sekali dia makan, itu gue potong, gue cacah-cacah. Kalau udang sekarang 1/4 udah oke sih dia untuk sekali makan ya. Nah dari tadi kan pakan nih, pakan terus jenis ikannya apa aja. Nah lanjut di sini gue sistem filtrasi gue di sini gue pakai top filter John. Top filter untuk pompanya sendiri nih, pompanya di bawah John. Pompanya di bawah ini gue pakai merek Aquaman. Aquaman kapasitasnya 4.000 liter per jam. Nah di sini gue langsung alirin pakai pipa paralon nih. Pipa paralon kurang lebih ukurannya 1,5. Iya, 1,5 dong maksudnya. Terus gue pakainya ini. Nah lanjut, ini gue pakai talang lagi nih. Gue double talang. Yang talang pertama nih di chamber pertama ini gue kasih kos kaki nih, kayak kos kaki gini John. Kos kaki, terus kapas putih. Di bawah kapas putih itu ada sedikit batu apung John. Nah jadi dari sini dia mengalir ke sini John. Dia mengalir ke sini. Di sini gua pakai Kaltnes K1 nih. Itu chamber 3. Di sini gua pakai, sini agak gelap nih John. Nah di sini gua pakai batu apung sama karang jahe. Jadi satu dia pakai apa sih, kayak jaring gitu. Jadi nanti kalau misalkan kiranya gue pengen nguras nggak ribet gitu. Dan ngurasnya juga gue kadang nggak gue kuras bersihin total, enggak, cuma kayak dikumbah-kumbah aja. Jadi biar kotoran itu, ya kotoran-kotoran besarnya hilang, biar bakterinya juga nggak mati semua gitu. Nah lanjut ke chamber berapa nih, 1, 2, 3, 4 ini gue pakai karang jahe juga, karang jahe sama biobol ya masalah, biobol ya, iya biobol sama biobol, sama gue apa kayak jaringin gitu, kayak jaring nelayan. Tujuannya sama, maksudnya biar nyucinya juga nggak ribet. Nah lanjut di sini gue ada lampu UV. Nih sini lampu UV. Nah, tapi nggak gue nyalain. Lampu UV jarang gue nyalain, kecuali kalau misalkan emang kayak keruh banget, kayak habis makan ya 15 menit gue pakai, habis itu udah gue matiin lagi sih. Nah di sini gue pakai wave maker juga John. Wave maker itu berapa ya? 5.000 kapasitasnya tuh, 5.000. Untuk tank 140 kali 50, tingginya 50, lebar 40, wave maker 5.000 udah oke sih John. Sama lampu di sini gue pakai apa ya di sini ya? Oh, Hikari. Gue pakai Hikari ProRed John lampunya ya. Ini lebarnya kurang lebih 120 cm. Gitu John. Nah selain gue mau review nih John, gue sekalian mau nguras. Oke, jangan lupa pantengin terus sih gue nguras. Di sini gue kadang gue suka males John, kayak misalkan pakai busa gitu kan. Kalau suka males gue, jadi gue lebih simpel pakai ini aja John. Nah ini apa sih namanya, magnet buat gosok kaca, gitu kan, biar lebih simpel John. Gitu dan di sini gue nguras ya kurang lebih 3 hari sekali ya, 3 hari sekali gue kuras. Dan itu gue kurasnya juga nggak full John, kayak misalkan cuma beberapa persen, kayak cuma
gini berapa persen sih paling ini ya 5% 10% lah. Nanti kalau misalnya udah kayak sebulan gua kuras lagi nggak cuma 5%, gua naik gua tambahin lagi ngurasnya. Dan untuk menurut gua juga kuras separuh juga aman sih, masih aman karena 3 hari sekali WC juga ikan nggak terlalu kaget gitu. Tapi ini masih bening banget, udah lu kuras ya. Nah, gua kadang jadi gini John, walaupun kelihatan bening, tapi gua tetap gua kuras karena yang gua tahu jadi buat pertumbuhan ikan tuh kayak sirkulasinya itu kayak air baru, ganti air baru, sirkulasinya itu air yang muter itu kayak untuk pencernaannya juga lebih bagus. Jadi kayak misalkan pas ganti air, biasanya yang gue perhatiin ya dari ikan gue itu dia kayak buang kotoran. Nah, udah 30 menit ikan udah stabil lagi nih. Kadang kan kalau habis ganti air, kadang masih suka nenggak tuh dia tuh, masih suka nenggak di atas. Nah, kalau udah kurang lebih 30 menit baru gue kasih makan gitu biasanya. Di sini ntar gue bingung nih John, sebenarnya untuk tank segede gini populasinya kebanyakan sini ya, isinya kebanyakan maksudnya. Ini ada berapa? Kurang lebih ada 18 ekor lah. Apalagi ntar ukurannya, size-nya makin besar, yang gue buat harus nambah tank lagi mungkin, atau misalkan gue upgrade tank jadi megalodon, megatank kali ya, megalodon gitu John. Ngelawak apa ya? Enggak, sedikit guyon aja sih biar nggak kaku banget ya kan, sambil gue gosok nih. Suka copot emang John. Nih settingannya emang selera batu merah apa batu hitam gimana? Nah, kalau untuk settingan tank kayak gini sebenarnya selera sih ya. Waktu itu untuk awal-awal gue pakai substrat itu pasir moza. Cuman pas waktu pakai pasir moza itu gampang kayak mawur gitu John. Pasirnya jadi gampang terbangan, jadi kayak mesin berkabut. Nah, kalau ini kayak pasir malang yang merah ini ukurannya agak lebih besar. Ini dia nggak terlalu terbang-terbangan gitu. Jadi untuk kotoran juga lebih nggak suka terbang-terbangan lah. Nah, karena kan ada yang bang itu aman ya kalau misalkan pakai substrat gitu. Kalau menurut gue sih aman-aman aja, asalkan kita sering sifon juga. Sering sifon terus sama tambahin ini nih. Gue di sini gue pakai bakteri starter juga. Untuk bakteri starter sih banyak sekarang ya di pasaran. Gue di sini pakai oksigen gitu. Bening banget ya? Ya, kamera ya? Gue curut. Ini gue potong nih ntar, gue cut. Nah, habis gue gosok kacanya nih, nah gue ganti airnya John. Gue kurangin airnya dulu, baru ntar gue tambahin lagi. Sekaligus gue mau ganti kapas. Ganti kapas gue seminggu sekali John. Pas banget nih lagi waktunya ganti kapas. Oke, pantengin terus John. Mana ini? Ini mari. Muat tuh Pak, muat gak? Muat kan? Tuh, muat gak? Isi dulu biar ntar airnya nyedot keluar. Kadang air-air yang dari selang kayak gini kotor juga tuh. Nah, gue buang dulu. Nah, kalau udah
Nah kalau udah lanjut aja. Di sini gue matiin pompanya Jon. Ini gue matiin pompanya dulu. Jadi air yang dari situ buang ke sana Jon. Dia pakai manual. Nah sambil kayak gini nih gue sambil sifon nih. Nah kalau udah setengah kayak gini Jon, baru udah gue tambahin lagi airnya. Oke. Nah nih di sini airnya gue buang dulu nih. Ya masih manual ini Jon, manual sekali nih. Oke, gue nyalain dulu ya deh. Udah nyalain, kita tunggu sampai penuh Jon. Oke. Nah kalau udah, ini kalau biasanya habis dikuras gini ikan bisa dipegang-pegang Jon. Tuh. Resep banget dah. Arowana juga. Tuh, resep banget Jon, kita pegang-pegang. Kenapa emang bisa dipegang? Nggak apa-apa, biar lebih apa ya? Intim. Iya. Nah, ini gue tambahin ini Jon, apa? Bakteri starternya. Sebenarnya sih hitungannya ini 1 mili per 1 liter air. Ini kan banyak banget nih, berapa liter nih ya kan? Udah langsung aja lah kita mah. Cukupnya aja. Nah, biasa kalau udah kayak gini, tadi kapas juga udah gue ganti. Gue nyalain wavemaker biar kotorannya juga yang apa nih, yang serpian-serpian kayak gini nih kesedot juga gitu. Tuh kotoran di bawah juga kadang suka kesedot kan. Nah tuh plekonya nih tuh baru datang dia, saya habis ngumpet ya. Nah, paling segitu aja nih Jon, konten dari gua. Nah, jangan lupa apa? Yang tadi gua bilang Jon, klik tombol subscribe-nya, like dan komen juga, biar gua lebih semangat lagi nih Jon buat kontennya. Atau di sini mungkin sobat Antabur ada yang mau request kita review apaan, bisa dibantu di komen aja. Oke? Thank you Jon.